berarti perlu dilembabkan juga. Nah, misalkan ada penebalan di sini, boleh dilakukan masase gitu. Berarti nggak dikeringin dulu ya Bu tadi? Tadi kan pengkajian harusnya kalau pada pasien yang asli itu udah kering ya harusnya. Tapi misalkan pada pentemnya masih basah, jadi teman-teman harus keringin pakai kasah. Pakai kasah yang di sini. Jadi ini kan kalau di sini gampang ya ngambilnya. Kalau misalkan yang dibungkus kan agak sulit. Makanya kenapa tadi harus dibuka dulu biar teman-teman bisa langsung ambil satu. Tuh ya, misalkan masih ada pinset satu lagi bisa pakai pinsetnya. Tapi akan kesulitan kalau sendirian sih pinsetnya karena tetap tangan kanan kecuali langsung ke sini. Jadi gini, coba saya praktekkan. Ya kapannya masih belum disentuh tadi misalkan. Jadi kita ngambil tapi langsung ke sini. Kemudian kita keringkan. Yes. Nah, cuma kan dia agak sulit untuk ngetep-tep ya. Nah setelah itu ya udah dia nggak bisa dipakai lagi. Karena kecuali misalkan ada tempat yang bisa untuk ini apa yang mengamankan ujungnya gitu. Tisu. Kalau tisu kita sudah megang tisunya dari awal, dia karena di paling atas sebelum sarung tangan soalnya. Karena kan dia sebenarnya diset untuk steril, steril kan. Nah kemudian kita keringkan aja nih, ditap-tap aja, nggak usah yang digosok kecuali teman-teman mau debridement yang gosok tadi, tapi itu harus dikasih krim dulu atau gel dulu. Jadi bukan langsung digosok ya. Jadi ketika kita mau melakukan CSWD itu kita harus kasih krim atau pelembab dulu, baru kita usap-usap gitu, kita gosok gitu. Nah kalau yang ini cukup ditap-tap aja karena dia granulasi itu mudah berdarah teman-teman. Jadi jangan terlalu keras. Setelah ditap-tap sekitarnya juga, baru yang dikasih krimnya tadi. Nah yang krim tadi itu bisa digunakan yang epibol juga ini. Jadi sambil dimasase pinggir-pinggirnya, tepi-tepinya yang dia tinggi, harusnya dia itu hampir setara sama luka di sekitar lukanya gitu. Kalau ini kan dia ada jarak dan ada ketinggian ya, dia lebih tinggi daripada lukanya seperti ini. Nah ini kan dia tinggi. Nah aslinya pada pasien itu keras banget. Ini kan empuk karena dia pentem kan. Untuk pasiennya makanya dimasase. Jadi dia akan melunakkan yang mengeras di pinggir-pinggir luka. Nah setelah itu untuk yang bagian granulasinya, untuk mempertahankan kelembabannya berarti pakai krim yang nggak terlalu lembab dan bukan yang mengeringkan, karena krim itu yang mengeringkan itu silver itu karena dia tinggi ini ya, tinggi untuk anti infeksinya, antibakterinya. Kalau ini kan dia bukan yang sifatnya terlalu antiseptik, tapi bukan yang untuk membunuh bakteri yang seperti silver itu udah yang paling tinggi di dressing. Kalau misalkan sudah bernanah, sudah berbau, itu pakai yang silver. Itu pun nggak semuanya dipasang silver, hanya di bagian yang infeksi. Sama kayak kalau misalkan ada darah satu titik misalkan, kita tahu di satu titik kan, karena nggak semuanya keluar darah. Nah kita bisa potong yang alginat kemarin, yang lembaran itu, yang teman-teman kemarin tahu, yang dikasih tahu Bu Nuni, itu dipotong kecil, ditaruh di yang bagian keluar darah. Jadi nggak semuanya ditutup sama alginat gitu. Jadi nanti dia akan, lembaran itu akan jadi gel setelah menyerap darah. Dia bukan lembaran lagi nanti. Dia udah jadi gel, ya udah dia akan terserap sama kasanya. Tidak menempel ke lukanya lagi. Gitu konsepnya. Jadi semodern itu udah kita gitu. Setelah itu baru yang krim ini boleh langsung ke sini, tapi boleh kita ambil karena dia nggak kepotong, dia harus dipotong manual. Nah nanti teman-teman nungguin dia jatuh-jatuh, waktunya habis. Boleh, kalau kan teman-teman kemarin ada yang nanya boleh nyentuh bagian dalamnya, nggak boleh ya, emang harus diobati sampai ke dasar lukanya gitu. Karena kalaupun ada tulang, warnanya nggak putih guys, warnanya itu tetap merah sama seperti granulasinya. Jadi makanya kenapa kalau
debridement itu kalau masih belum yang pengalaman menghindari yang pakai gunting, takut kepotong karena warnanya sama, warna merah. Kalau ini kan dibedakan, ini kelihatan kalau tulang gitu, kalau aslinya sama, warnanya sama seperti daging-daging sekitarnya, dan dia seperti jaringan mati juga gitu, yang gampang untuk di-cut, dan dia berserabut-serabut, bukan yang kayak satu aja gitu, ada kayak bercabang-cabang gitu dia. Jadi kalau misalkan nggak terlalu ngelihat, itu seperti jaringan mati. Biasanya yang sering itu di jari-jari. Kan kalau di jari itu kecil-kecil ya ininya, apa, tendonnya, tendonnya itu kan kecil-kecil. Jadi nggak kelihatan kalau itu sebenarnya adalah tulang dan tendon. Tapi kita juga bisa mengamputasi juga. Misalkan udah mati jaringannya, dia udah mau lepas gitu, udah kita potong sekalian. Tuh. Tapi kalau masih bagus dan mantap, kita bukan ranah kita, langsung ke dirujuk aja. Itu pun nanti panjang ya pemeriksaannya, harus di dokter dulu, berapa vaskularisasinya, itu panjang untuk menetapkan itu akan diamputasi atau enggak. Setelah itu udah selesai nih, ini pastikan udah selesai, jadi kita udah ceritanya udah autolisis, debridement, udah moist balance, kemudian udah ini juga tadi masa sekitar luka. Kemudian itu kita sambil edukasi pasien tuh, yang bagian time E-nya itu bisa mengedukasi dari dietnya apa, makanannya yang harus disarankan apa, ikan, protein tinggi seperti ikan. Terus udah itu kalau misalkan pasiennya masih kesulitan untuk menyembuhkan luka, bisa dikasih albumin. Albumin sudah ada yang tablet juga sekarang, itu bisa membantu untuk penyembuhan luka sambil diedukasi. Jadi epitelisasinya tuh banyak macamnya, selain menipiskan daerah tepi luka, mengedukasi protein, kemudian vitamin, kemudian menyarankan menggunakan kaos kaki biar dia tercegah benturan. Jadi biar nggak gampang lecet kakinya. Kemudian bisa juga diedukasi sandal yang digunakan. Kalau bisa nggak boleh sandal jepit karena sela-sela jarinya akan lecet nantinya. Sandal khusus diabetes itu yang selop ada, dan ininya bagian bawahnya pun alasnya itu empuk gitu. Dan disesuaikan dengan bentuk kakinya, karena bentuk kaki ada yang datar, ada yang tinggi, jadi disesuaikan sama alasnya. Jadi masih banyak sekali kalau memang teman-teman ingin tahu. Setelah itu udah nih ya, kita ganti sarung tangan. Ini untuk yang terakhir, sarung tangan terakhir, yaitu untuk Membalut. Udah mau ini ya, mau habis ya? Nggak tahu. Ibu mau nanya deh Bu, Apa? bedanya sabun untuk cuci luka sama sabun yang lain tuh? Bedain, satu tuh kayak sabun Dettol, dia tuh terlalu tinggi antibakteri, itu nggak disarankan untuk luka. Emang kenapa? Karena dia bikin ini, kan semua luka itu belum tentu berbakteri yang ini ya, harus kultur luka kalau emang pingin tahu bakterinya. Dan untuk itu biasanya kalau bakterinya yang udah banyak itu munculnya itu ada pus, bau, itu berarti indikasi infeksi, baru itu ke arah bakteri. Kalau misalkan luka-luka yang kayak gini itu dia itu kandungannya itu dia bukan untuk membunuh bakteri ya. Jadi dia bisa melembabkan kulit, terus membersihkan, dia hanya membersihkan, tidak yang sampai membunuh seperti klorin kayak gitu. Jadi emang khusus pada luka, jadi dia nggak bikin kering ke luka. Kalau terlalu tinggi antibakterinya itu kayaknya membuat kering ke lukanya, dan itu kan emang udah nggak disarankan ya, membuat luka kering kayak gitu. Sama kayak sabun-sabun kita kan ada yang melembabkan, ada yang kering. Nah, Ibu izin mengkonfirmasi, berarti tadi dikeringin dulu, baru yang gel putih, Mm-mm. atau ya bener ya Bu, baru sama gel yang apa yang terakhir itu tadi Jadi yang gini, putih-putih ya. kalau yang mana gel yang lebih dulu, itu boleh yang mana aja, bebas. Jadi yang penting itu ketika memberikan dressing, jadi teman-teman itu langsung satu siklus gitu. Misalkan tadi cuci luka udah, ganti sarung tangan, berarti khusus untuk dressing. Dressing itu kayak ngasih krim-krim kayak gitu, itu khusus itu.
Nah jadi setelah masuk ke kasa teman-teman udah nggak bisa megang luka lagi untuk ngobatin lagi. Jadi itu diselesaikan ketika dressing luka sebelum ganti sarung tangan. sebelum ganti sarung tangan. Jadi ketika mana dulu itu bebas. Misalkan teman-teman mau autolisis debridement atau mau sambil massage, mau sambil apa, itu bebas ketika momen itu. Yang penting itu satu momen ketika sebelum masang yang dressing sekunder gitu. Jadi dressing primernya itu diselesaikan dulu, paham ya? Tapi teman-teman disampaikan aja, misalkan gel ini untuk daerah yang kering, gel ini untuk yang melembabkan kayak gitu, untuk yang daerah yang bergranulasi biar merangsang pertumbuhan jaringannya. Oke, aman ya? Setelah itu ngambilnya di sini. Kalau misalkan teman-teman masih ada pingset, Kalau buat yang tadi dikeringinnya itu ibu habis kasih gel yang hydro. iya tadi kan soalnya dia nggak meresap. Kalau pada pasien kan dia meresapkan ya. Karena dia nggak meresap, sehingga kan basah, harus dikeringkan dulu baru gelnya. Kalau tadi itu biasanya pada pasien-pasien udah langsung kan karena lukanya itu udah bolong-bolong ya, maksudnya udah nggak bisa dibedakan mana yang basah dan tidak, tapi biasanya udah airnya udah keserap gitu karena kondisinya pasiennya itu juga kering sekitar lukanya ya, kayak kita cuma cuci gitu kan, ketika ditinggal pengkajian udah meresap sendiri gitu. Tapi kalau misalkan basah ya itu tadi harus dikeringkan pakai kasa sebelum gel, baru setelah itu masuk krim-krim dressing yang lain. Oke, aman ya? Nah setelah itu ini tadi yang impregmented gini ya teman-teman. Impregmented itu contohnya ini di luar ini ya, di luar siklus yang ini. Impregmented itu seperti ini. Teman-teman ambil kayak kom kecil, nah kemudian letakkan kasa yang tipis, ini terlalu tebal ya, yang tipis itu kayak gini, tipis. Setelah itu dimasukkan tribinya atau krimnya sampai lebih banyak, agak banyak sih maksudnya. Terus diemek-emek, impregmented namanya. Jadi kayak jadi kayak diremes-remes lah gitu sampai dia itu jadi lembek, sampai seperti jadi nyerap semuanya ke sini. Nah ini yang dimasukkan ke yang lubang. Jadi kayak kalau misalkan dia lubang banget ya udah berarti kita kayak bikin gumpalan gitu. Kalau misalkan dia nggak terlalu dalam ya kita lebarkan seperti biasanya. Nah ada yang nanya kan kemarin yang kasa basah, sekarang udah bukan yang basah lagi gitu, maksudnya sekarang sudah ada yang impregmented gitu. Dia lebih efektif daripada yang kasa basah, karena kasa basah kan pakai NaCl dan nggak bisa terkontrol ininya kadar kebasahannya. Nah tapi kalau misalkan ini nggak butuh nih, misalkan tadi kan cuma kedalamannya setengah senti, saya nggak akan menyalahkan. Misalkan saya penguji nih, saya nggak akan menyalahkan jika teman-teman ada yang melakukan impregmented terus dipasang ke sini kemudian dilapisi kasa lagi. Jadi saya nggak akan mempermasalahkan teman-teman akan menggunakan krim yang mana, tapi sesuai indikasinya. Misalkan yang gel itu dia untuk melembabkan daerah yang kering, jadi teman-teman sambil menyampaikan itu, jadi nggak ada yang salah gitu. Karena dressing pun juga banyak dan emang modifikasi gitu ya. Ini misalkan udah kita impregmented ini di momen ketika yang dressing ya, bukan yang kasa. Nah ini khusus yang kasa aja, berarti kita ngambil kasa yang dari sini kan, yang dari mana? Dari dari dressing set ini. Tapi ini tadi kan habis megang yang ini, habis megang yang lain, dan ini masih bersih, berarti better pakai tangan aja ngambilnya. Tapi kalau ini tadi masih tersisa di sini, masih ada di boxnya gini dan belum dipakai, bisa teman-teman pakai. Ini kan sarung tangannya masih bersih, baru ganti. Jadi teman-teman bisa ngambil dari sini, terus ambil aja seperti biasa, terus ditumpuk deh. Disesuaikan sama lebarnya luka dan eksudatnya ya. Kalau misalkan eksudatnya nggak terlalu banyak, berarti nggak usah terlalu tebal. Ibu mau nanya, berarti kalau misalnya pakai pigmented itu dibuatnya tadi sebelum pakai sarung tangan ya Bu? Yang mana? Kan Ya, impregmented itu. kan sarung tangannya Itu ketika ini
teman-teman siapkan sebelum nyentuh lukanya. Waktu pakai sarung tangan kedua, misalkan teman-teman sudah merencanakan untuk impregnated itu, berarti teman-teman langsung ambil kasa aja satu sebelum nyentuh luka, tapi sudah pakai sarung tangan yang kedua, masing-masing ambil kasa, kemudian kasih yang 3B itu diemak-emak, kemudian taruh di tempat yang steril. Entah tadi ada kom misalkan, taruh di kom yang steril. Nah, baru dipasangnya kan setelah kita rawat atau diberi demen kan di akhir. Jadi itu sudah siap, tinggal dipasang gitu. Jadi ini udah langsung buang karena sekali pakai. Setelah itu udah bebas teman-teman ngambil ininya, ngambil mikropor dan lain-lain. Kalau lepas sarung tangan boleh nggak? Pasang ada mikrofon. Ketika ini Iya, Bu. kok nggak ada tanda-tanda, kalian tuh insulin loh guys. Gimana dong? Nggak ada bunyi. Monggo. Ini nggak lengket kalau mikrofon nih. Ayo. Emang habis ini kalian siapa? Ada istirahat. Istirahat tahu. Iya, istirahat. Masih ada lagi tahu. Bukannya masih ada lagi. 10.30 terus mulai lagi ntar 11.30. Sama Bu Em ya kan nanti. Tapi nanti 11.30. sama dulu. Ibu boleh nggak sih kalau kita lihat di propornya itu pakai topik? Boleh banget. Ini kan saya kan nggak ada di grafik nih. Yang buat latihan aja. Kalau misalkan pakai yang hipofix malah lebih bagus karena lebih melekat. Kalau ini kan dia resiko lepas. Apalagi phantom ya. Tapi kalau pada manusia sebenarnya aman. Dia aman-aman aja. Nah, setelah itu baru ditutup pakai elastic bandage kalau emang mau melindungi. Dan kalau misalkan posisinya di sini, berarti elastic bandage mana ya? Di bawah. Lumayan ya. Maternitas belum kelar nih. Pas osce nanti juga dipakein ini, Bu. Apa? Pas osce nanti. Emang kalian harus cek? Enggak, yang kocokan. Ini ambil dulu, minta tolong, maaf. Nah, ini harusnya diambil ketika ini isinya 2. Ketika teman-teman udah selesai nyuci diambil, diturunkan aja. Jadi biar enggak, tapi kalau masih menetes belum kering, jadi biar sampai benar-benar kering dulu, biar nggak ada yang netes ke sini. Karena kalau cairannya luka tuh ini ya guys ya, yang kronis maksudnya itu beda. Nah, ini kan perlu lebih tinggi, makanya kemarin tuh bantalnya kan sampai 2. Nah, biar dia lebih tinggi maksudnya. Jadi ketika itu baru kita lakukan yang namanya pembalutan. Pembasahan ya. Pembalutannya itu kan kemarin sudah diajarkan yang dari bawah. Nah, ini juga dari bawah. Tapi kan ini tidak ada indikasi untuk vaskularisasi ya, bukan tujuannya untuk vaskularisasi dan lain-lain. Jadi teman-teman nggak usah terlalu keras atau narik, nggak usah terlalu ditarik maksudnya. Tapi jangan terlalu ini juga. Sebenarnya sesimpel itu ya. Itu ya. Yang nggak simpel kayak Oh iya, bayarnya nggak simpel. iya. Wah, oh iya, maksimal waktu perawatan luka terbuka kayak tadi itu 1 jam ya, nggak boleh lebih dari 1 jam. Misalkan lukanya ya karena untuk mencegah biar nggak terkena bakteri. Kalau misalkan lukanya lebih dari 1, better dikerjain 1 dulu. Yang satunya jangan dibuka. Nanti kalau satunya dibuka setelah 1 selesai. Makanya udah kalau misalkan rawat luka yang beneran itu pegel banget, bisa 4 jam Iya, satu Bu, pasien. encok, Bu. Jadi biasanya kita sambil duduk dan dilengkapi sama lampu sorot Di kepala. biar jelas ininya kalau kita motong-motong tuh nggak salah. Sebenarnya di grup saya tuh banyak banget bentuk-bentuk luka. Ntar lagi saya tunjukkan aja. Ibu tadi buka mikropornya boleh copot sarung tangan nggak, Bu? Kalau saya sih sebenarnya nggak apa-apa. Kalau saya ya sebenarnya nggak apa-apa ngelepas, tapi ada beberapa dosen yang masih pakem tetap harus menggunakan sarung tangan gitu. Tapi kalau misalkan saya sih udah boleh, apalagi udah nggak nyentuh luka.
jangan kebanyakan. Tapi teman-teman harusnya udah belajar ya. Saya kemarin juga latihan itu baru belajar juga gimana caranya biar nggak lengket ke tangan. Jadi harus satu sisi tuh yang dibuka dulu, dipasang, baru sisi yang lainnya dilepas. Tapi kalau kondisi kita gemeter itu biasanya lengket-lengket semua. Iya. Tuh, beda lagi ceritanya. Oke, sampai sini aman ya? Oke, setelah itu jangan lupa diberesin teman-teman. Nih, sama sarung sama kresek kuningnya. Setelah itu udah buka aja nih. Tadi nanya kan, kapan buka kliknya? Udah sekarang aja dibuka. Buka, terus di Bu, saya mau nanya, Bu. buka. Kita masuk nanti ke pas osnya udah ada perbannya kan, Bu? Kayaknya ya. Berarti nanti kita buka pakai tangan, nggak usah pakai sarung tangan. Pakai sama tangan. Berarti ganti 3 kali, Bu. Iya. Oh iya, saya lupa juga tadi dibuka ya tadi. Berarti tetap masang ini. Tetap masang ini. Tetap masang bandage. Taruh bantal, perlap dan lain-lainnya dulu. Habis itu baru kita pakai sarung tangan buat ngebuka lukanya. Habis kita buka lukanya, kita observasi semuanya. Kita taruh NaCl. Habis itu kita Ganti. Itu pakai sarung tangan lagi ya. Habis buka langsung ganti ya. Habis buka balutan langsung ganti sarung tangan, taruh NaCl, terus kita bersihin sama pakai kasa kering. Nah, habis kayak gitu Ganti kita lagi. ukur nih panjang dan lebarnya. Habis itu kita bersihin yang kalau ada selop atau gitu-gitunya. Itu kalau udah baru kita cuci. Kalau udah cuci tadi. Keluar yang pakai sabun itu di mana? Abis siram Habis cuci kering dulu identifikasi. Oh, berarti habis diukur langsung dikasih pelembab. Enggak, apa warna dasarnya? Kan itu udah observasi. Iya. Ya udah habis itu kajian, udah nih selesai. Itu langsung yang ganti sarung tangan. krim-krim tuh, dressing-dressingnya apa? Tuh ganti sarung tangan dulu ya. Enggak, itu sarung tangannya udah jadi satu yang itu. Yang Pas iya ya, iya nyuci. Di situ saya nulisnya nyuci enggak? Apa ganti lagi sarung tangannya? Cuma 3 kan kayaknya, ganti pas habis lepas. Habis lepas, Terus pakai lagi pas mengangkat jaringan mati. itu kan proses yang itu Cuci. yang nyuci sarung tangan baru kan? Iya. Ya kan? Sarung tangan baru pastinya, karena nggak mungkin kita habis nyentuh yang kotor itu, karena kan kita nggak tahu eksudatnya sebanyak apa tuh. Setelah itu kita ganti. Berarti habis kita Terus? cuci, kita ukur, kita ganti sarung tangan, baru kita kasih salep pelembab lagi. Kalau saya sih langsung yang ini ya, kan habis dibersihkan, itu ganti lagi nggak saya di situ? Harus ganti nggak kan? Ya udah bisa. Jadi itu sambil bersihkan sambil ngemasas yang tadi nge-swab, habis itu dibilas, terus dikeringkan pakai kasa. Tapi ngambilnya, kalau misalkan kasanya di sini kan gampang banget ngambilnya ya, tinggal ambil pinset satu, ambil kasanya, ditempelin. Setelah itu baru diambil alih sama tangan kita buat ngetep-tep gitu. Nah setelah itu, tapi ini udah nggak bisa dipakai lagi karena kita udah pakai tangan kiri kan dari awal. Setelah itu dibuang, setelah kering kan pengajian tuh sambil pakai penggaris, udah. Setelah itu pasang yang dressingnya, krim-krimnya. Itu boleh, misalkan teman-teman, ibu saya agak ngeri atau gimana, boleh misalkan ambil kasa lagi satu buat ngetep-tepnya. Nggak pakai tangan langsung. Tapi kalau misalkan dia di sela-sela, dia agak dalam, langsung pakai tangan pun juga nggak apa-apa. Habis dari kasih apa namanya, si krim itu baru ditutup lagi, Itu kita ganti sarung tangan Iya, ganti sarung dulu. tangan. Baru ditutup, baru diilit pakai. iya dibalut, dibalut pakai elastic bandage. Iya. Oh, berarti nggak ada steril ya, Bu? Cuma set itunya aja yang steril ya. Karena kan ada kasa steril, kasanya tetap steril, alat-alatnya tetap steril, tapi kitanya bersih. Tapi kita jaga ujung-ujungnya yang mau nyentuh ke luka itu harus steril. Bener kan kita ganti 3 sarung tangan kan? Apa saya kasih lagi? Makin panjang tuh per lembar. panjang banget. Nah,
Setelah itu baru lepas sarung tangan, observasi, baru pakai lagi pas pakai dressing. Ya udah gitu aja. Sesuai ini aja ya. Sesuai ini aja. Jadi sarung tangannya itu dilepas setelah nyuci. Nyuci. Setelah cuci luka. Berarti kita nggak pakai sarung tangan. Observasi nggak usah kan, nggak nyentuh kan. Mau nyentuh apa, kecuali kalau mau menyentuh yang dalam, misalkan mau ngukur yang dalam itu pakai lidi kapas, itu pun juga lidi kapasnya kan kita nyentuhnya bagian atas, maksudnya kita nggak sampai ujungnya kan, ujungnya ke sini buang. Setelah itu baru kalau kita mau nyentuh yang daerah apa pakai sarung tangan. Nah itu kalau udah gitu boleh nyentuh luka aja, maksudnya dressingnya pakai tangan, nggak perlu pakai. Takutnya teman-teman bingung nih ngambil kasanya pakai tangan mana, pasti bingung kan. Jadi tangan kiri megang produk aja gitu, yang kanan buat apply ke lukanya gitu. Jadi sarung tangannya setelah pengkajian, baru pakai yang baru. Jadi ketika nyucinya itu masih pakai yang berarti waktu ngelepas itu pakai tangan kiri aja. Oke. Bebas lepas luka pakai ini. Berarti masih aman. Iya. Masih. Jadi Dua-duanya masih yang kiri udah yang kiri. Yang kiri udah kotor. Pakai ini. Tapi sebenarnya kalau di PA yang lama itu sarung tangannya berkali-kali ganti karena dua-duanya nih main gitu. Nah ini saya mulai mau kayak beralihkan aja gitu biar nggak sebanyak itu. Soalnya banyak yang remet gara-gara itu dulunya. Gara-gara lupa sarung tangannya diganti ketika ini. Jadi banyak banget emang. Berarti nanti pas ngebuka satu kita ngebersihin bla 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 sampai Selesai mengeringkan. ganti baru dua-duanya. Habis itu udah tutup. Hah, Intinya maksudnya kita ganti dua kan berarti enggak 3 dong sayang. 3 kali. Pas ngebuka dia ganti. Bersihin diri ganti. Nanti habis nyentuh luka intinya kita ganti untuk ambil kasa steril karena kasanya kan steril sayang. Iya, jadi kasanya tetap steril. Baru. Kita kalau ngambil kasa berarti sudah sarung tangan. Bu, mulai sekali Bu. Boleh. Kan karena bentar, karena kenapa kalau ganti sarung tangan baru padahal cuma ngasih kasa Bu? Karena kita sebenarnya bisa kan pakai yang lain, pakai foam dan lain-lain. Jadi ketika kita pasang semua itu sarung tangan kita udah bersih karena ngambilnya semuanya di pouch-pouch mereka kan steril kan gitu. Jadi kita mencegah biar kondisinya tetap steril. Bahkan kita makainya kadang cuma setengahnya, misalkan digunting. Biasanya tuh kalau itu sih udah pakai asisten ya, atau teman-teman itu ngelakuinnya nyiapinnya sebelum tindakan. Jadi ini udah diambil pakai pinset, sudah itu digunting, udah ditaruh di sini lagi. Nanti kita ngambil yang guntingan itu, dan sisanya itu masih steril, jadi nggak terkontaminasi. Gitu. Jadi itu bisa dipakai kayak berkali-kali, bukan yang satu kali. Ya gimana? Tadi kan pelembabnya itu kan bukan steril ya Bu, bukan dalam set steril. Tadi Ibu ambil di tangan ini, Tangan kiri. itu kan Ibu ambil apa udah kena itu steril kan Bu, ini yang itu maksudnya bukan steril tapi bersih. Bersih apa pelembabnya kan nggak steril Bu. Emang yang tangan kiri mau dibikin gak steril? Emang tangan kiri cuma untuk ngambil produk-produk, jadi nggak boleh nyentuh luka. Iya, tapi kan itu apa pelembabnya bukan di dalam set steril Bu. Berarti itu nggak apa-apa. Gak apa-apa. Bersih. Iya. Oh berarti nanti kan kasanya pakai tetap ini ya? Berarti Iya. Kasanya tetap yang ini sayang. Kecuali kita mau ngambil kasa pakai pinset, boleh tangan kiri. Kan ujung pinsetnya masih steril, itu yang nyentuh kasanya, terus diletakkan. Tapi tangan kanan tetap yang nyentuh kasanya. Tangan kiri nggak boleh nyentuh kasa. Jadi tangan kiri nggak boleh nyentuh bagian kayak kasa. Terus kalau pinset masih boleh karena ujungnya aja yang disterilkan. Terus lidi kapas itu masih boleh tangan kiri. Tapi kalau untuk yang ke luka langsung itu tangan kanan. Kecuali ngeplester, terus ngebalut, itu sudah pakai tangan kanan, udah nggak nyentuh luka lagi. Gitu. Udah. Oke, aman ya. Di sini
kalau selesai kan ininya diangkat. Misalkan Jangan lupa ada dirapikan. cairan gitu udah harus dibersihin dulu atau langsung ditutup aja? Kalau misalkan banyak kayak gini, kan ada tisu nih. Tadi Arya nanya tisu buat apa, Bu? Nah, udah bersihin. Tuh, udah. Jadi digulung. Habis digulung, jangan lupa sarung tangan masuk ke kresek kuning kan. Itu dirapikan dulu sebelum ngegulung ini. Jadi ini udah aman nih, bengkok udah masuk, udah pindah, terus bantal udah diambil. Plastik kuning juga udah dibuang. Terus ini baru yang terakhir digulung. Oke, ini ya seoptimal mungkin menggunakan pinsetnya. Maksudnya kira-kira saya pakai pinsetnya untuk apa aja? Karena terbatas 2. Dan sekali pakai itu langsung buang. Karena kita bukan yang steril. Kecuali kita pakai sarung tangan steril, kita bisa pakai berkali-kali dan dia bisa dikembalikan ke sini. Kalau dia dikembalikan ke sini dia jadi on semua. Tuh.